Masa kanak-kanak umat manusia berakhir suatu hari ketika planet bumi dikunjungi oleh makhluk yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana besar alam semesta. Kehidupan manusia awalnya tampak seperti dalam dongeng, dengan para alien yang berhasil menyelesaikan masalah besar di dunia dalam waktu singkat. Tidak ada lagi perang, kelaparan, atau kemiskinan, dan semua impian manusia menjadi kenyataan. Namun, umat manusia tidak menyadari harga yang harus dibayar untuk semua itu. Pada akhirnya, saat pengembalian tiba, hanya satu orang yang tersisa di bumi, Milo Rodriguez. Dia duduk sendirian di sofa di tengah kota yang hancur. Terlihat pemandangan sampah, polusi udara, gletser yang mencair, dan orang-orang yang sekarat karena kelaparan dan penyakit. Di New York City pada tahun 2016, seorang anak di kursi roda menggambar pesawat ruang angkasa. Pada saat yang sama, sebuah pesawat kecil terbang di atas peternakan Stormbrand milik Ricky, lalu melayang di udara dan perlahan-lahan mendarat di ladang jagung. Komunikasi di seluruh dunia terputus, dan di tengah kota, pesawat itu mendarat dengan lembut. Di atas kota-kota besar dunia, kapal-kapal raksasa melayang di langit, menakut-nakuti orang-orang di bawahnya. TV terus menyiarkan laporan tentang semua pasukan di dunia yang dikerahkan dan berada dalam keadaan siaga, yang menyebabkan kepanikan di seluruh dunia. Mogul media, Wainwright, menyarankan agar terjadi pengambil alihan planet ini, namun tidak ada yang berusaha melakukan kontak dengan manusia di bumi. Tiba-tiba, orang-orang yang telah meninggal dan sangat mereka cintai muncul di hadapan mereka. Mereka memperkenalkan diri dengan nama Cruella dan mengumumkan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk membantu umat manusia. Mereka telah menempuh perjalanan panjang untuk membawa perubahan besar, membuat orang melupakan perang, kelaparan, dan ketidaksetaraan. Proses menuju zaman keemasan umat manusia pun dimulai. Mendengar pengumuman ini, Wainwright memberi nama kepada pendatang baru tersebut sebagai Tuan Gelombang Perubahan, yang diharapkan menjadi awal dari akhir perang. Perubahan besar ini mulai menggulung di seluruh dunia. Suatu hari, Ricky dikunjungi oleh pacarnya, Ellie, yang mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Namun, pria itu menyembunyikan kenyataan bahwa dia juga telah bertemu dengan istrinya yang telah meninggal, Annabelle. Ada laporan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menghentikan perang di Kongo, Sudan, dan Korea. Namun peringatan ini tidak dipahami dengan serius. Sementara itu, Ricky hadir dalam pertemuan komunitas dan meyakinkan publik bahwa jika ini adalah sebuah invasi, maka penduduk bumi tidak perlu khawatir. Namun, di malam hari, sesuatu yang aneh terjadi. Semua peralatan listrik di rumah mulai menyala dengan sendirinya. Rumah-rumah bergetar, dan kemudian hancur berkeping-keping. Sementara lampu terang berkedip di halaman. Ricky keluar ke halaman dan melihat modul terbang yang mendarat, lalu meminta agar rumahnya tidak dihancurkan. Struktur rumah itu tiba-tiba menyatu kembali, dan pintu modul terbuka, mengundang Ricky untuk masuk. Saat ini, militer menutup area di sekitar pesawat ruang angkasa yang melayang. Namun banyak orang yang sakit dan cacat berusaha mendekati pesawat tersebut. Ricky, di tengah kekacauan itu, menemukan dirinya berada di suite bulan madu di Hotel Four Seasons, tempat dia dan Annabelle menghabiskan hari-hari pertama mereka setelah pernikahan. Suara Carol Ann menjelaskan bahwa manusia berada di ambang penemuan perjalanan antar bintang. Tetapi para bintang bukan untuk manusia. Alien membutuhkan penghubung antara tuan mereka dan bumi. Dan Ricky adalah pasangan terbaik yang bisa dipilih oleh Caringland, karena manusia belum siap untuk itu. Kemudian, Carol Ann memberikan Ricky hadiah berupa petugas intelijen bernama Paul Denlow, yang belajar dari Ricky bahwa dia harus diculik dan dibawa ke peternakannya. Di sana, wartawan mulai tiba. Ellie menceritakan apa yang terjadi saat kapsul mendarat di halaman. Dan semua orang melihat Ricky hidup. Orang-orang di bawah kapal mencoba untuk menerobos formasi militer. Sementara seorang wanita diam-diam mengulurkan bayi yang menangis ke langit. Denlow bertanya pada Ricky untuk mengembalikan benda yang diterimanya dari alien tersebut. Tetapi kedua tangannya meledak, dan bayi yang ada di pelukan wanita itu berhenti menangis. Muncul bintik-bintik merah mengerikan di wajahnya. Wainwright menyimpulkan bahwa ini adalah invasi alien dan terus menolak untuk menunjukkan dirinya. Dia percaya bahwa orang-orang tidak akan menerima alien, meskipun mereka mulai merasakan sakit yang sama satu sama lain, yang mempercepat perubahan. Namun Wainwright sedang mempersiapkan petisi Liga Kebebasan yang menyerukan pengusiran alien. Ricky mengingatkan orang-orang tentang bagian dunia yang telah datang ke bumi. Ribuan kapal perang telah tiba dan dapat memuat makanan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
Orang-orang Arab ditawari untuk mengisi pipa minyak yang kosong dengan air dan memindahkannya ke Afrika. Namun para Mogol menolak tawaran itu. Ricky kemudian meminta semua orang untuk minum, dan gelas-gelas itu diisi dengan minyak. Dia mengatakan bahwa orang-orang Arab harus menerima tawaran itu. 6 bulan berlalu, dan ada gambar parade militer Hitler. Suara narator mengatakan bahwa ketika alien pertama kali tiba, semua orang ketakutan. Tetapi mereka membawa ketertiban dan stabilitas. Liga Kebebasan menjadi sponsor utama. Ibu Milo merasa bangga dengan putranya yang menulis esai tentang Tuan, yang memberinya beasiswa. Liga Kebebasan semakin kuat. Meskipun Caroline berharap tidak akan ada lagi kerumunan yang marah di dunia. Dia sekali lagi menolak untuk hadir di hadapan Ricky. Suatu hari, Milo menemukan ibunya membeli zat terlarang dari seorang pengedar, dan melihat pria itu memukuli seorang wanita. Milo masuk dan pria itu menembaknya. Wanita itu berteriak dan memeluk tubuh putranya. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit, dan penjahat itu terjatuh. Cahaya itu beralih ke Milo, dan anak laki-laki itu hidup kembali dan bangkit. Wainwright membicarakan peristiwa tersebut di TV, menyebut dealer itu sebagai bajingan. Namun ia dihancurkan tanpa diadili. Quita, gadis yang ibunya bunuh diri karena keyakinannya tentang Tuhan hancur, bergabung dalam percakapan ini. Pejuang Liga Kebebasan menangkap Ricky dan Ellie, dan mereka memohon bantuan dari surga. Ricky dibawa ke hadapan Wainwright, yang menawarkan agar Ricky bergabung dengannya dalam perjuangan. Seluruh percakapan ini disiarkan ke seluruh dunia tanpa sepengetahuan para Taipan, dan Wainwright berkata, biarkan dunia dihancurkan oleh manusia, lalu berkembang di bawah dominasi alien. Ricky menolak tawaran itu, dan Wainwright memerintahkan agar Ricky ditembak. Tiba-tiba, waktu berhenti, pintu terbuka di belakang Ricky, dan di sana, Annabelle menunggunya. Ricky pergi dan mendapati dirinya tidak jauh dari rumahnya pada pagi hari. Ellie meletakkan kamera di saku Ricky, dan ia harus melihat Caroline yang asli. Caroline akhirnya mengaku bahwa dia ingin dunia melihat wajah aslinya. Ricky, yang merasa perlu untuk menunjukkan kebenaran, membawa kameranya dan menghadapkannya ke kaca untuk mengambil gambar di rumahnya. Dia kemudian menunjukkan gambar tersebut kepada Caroline, yang dengan tegas mengatakan, Anda tidak boleh menunjukkan ini kepada orang-orang, dan melamar wanita itu. Di sisi lain, Quita, yang merasa perlu memberikan harapan, mendesak para pengunjung gereja untuk tidak menyerah dan percaya pada berita tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wainwright ditemukan gantung diri di kantornya. Entah bagaimana, Milo mengunjungi teman lamanya, Kenny, yang merasa kesal karena ilmu pengetahuan sedang sekarat. Kenny tidak menginginkan itu, karena dia bermaksud terbang ke planet asing, mencari kemungkinan baru di luar bumi. 15 tahun telah berlalu, dan Milo kini telah meraih gelarnya, serta mendapatkan pekerjaan sebagai astrofisikawan. Ia berhenti minum dan merasa lebih muda. Begitu pula dengan semua orang di sekitar bumi. Kehidupan di bumi telah terlahir kembali. Dan sekarang umat manusia menunggu untuk bertemu malaikat pelindung mereka. Kenny, yang dahulu memiliki mobil tua, kini tinggal di sebuah roadhouse. Tetapi dia bebas tinggal di mana saja. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi perlu mencari uang untuk hidup, dan mereka bisa menetap di mana saja yang mereka inginkan. Suatu hari, Jake Gregson disambut di rumah oleh putranya dan segera masuk ke dalam. Keluarga itu duduk bersama di depan televisi, menantikan hari besar yang telah tiba, hari di mana Carol Ann akan menunjukkan dirinya kepada dunia. 200.000 orang menunggu di depan pilar tempat pesawat luar angkasa akan mendarat. Semua orang di seluruh dunia menyaksikan siaran tersebut. Dan kapal luar angkasa akhirnya turun disambut oleh sorakan anak-anak atas permintaan Carol Ann. Di bawah teriakan takjub penduduk bumi, tahun 2035 akhirnya tiba, dan dengan itu, zaman keemasan telah benar-benar hadir bagi umat manusia. Kejahatan, ketidaksetaraan, dan perang telah berlalu. Masyarakat kini hidup dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan, memiliki cukup makanan untuk seluruh planet, dan menua lebih lambat dengan hampir tidak ada penyakit. Angka kelahiran meningkat, dan bagi mereka yang ingin mempertahankan cara hidup lama, ada New Athens, sebuah tempat di mana segala sesuatu dibiarkan tetap seperti sedia kala, sebagaimana yang diinginkan oleh para tuan. Milo kini bekerja di Rupert Boyce Institute di Afrika Selatan. Namun meskipun banyak penelitian ilmiah dilakukan, hasil yang didapatkan sangat sedikit. Program yang ia jalankan terus berlangsung, meskipun tak banyak yang dicapai. Rekan kerjanya, Rachel, menyesali bahwa dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari para tuan asal-usul mereka,
bahasa mereka tetapi tidak ada yang benar-benar dipelajari oleh umat manusia. Kuita, yang kini sudah dewasa, terus memikirkan iblis yang telah membawa perubahan pada dunia ini. Suatu hari, Karen datang menemui Ricky, mengeluh tentang bagaimana perasaannya. Dia mulai merasa lelah dan mereka tidak dapat memiliki anak, meskipun alien telah datang untuk mengumumkan takdir baru bagi bumi. Sementara itu, sebuah ruangan baru dengan papan roh muncul entah bagaimana di pusat penelitian. Ruangan itu menjadi perangkat komunikasi yang misterius. Tetapi dengan siapa sebenarnya mereka berkomunikasi? Jake, yang membawa putranya menemui psikolog Quito Jones, mengungkapkan bahwa anak laki-laki itu tidak bisa tidur dengan nyenyak dan berbicara dalam tidurnya tentang menyelamatkan anak-anak. Anak laki-laki itu, entah bagaimana, membawa Milo ke sebuah ruangan yang penuh dengan figur binatang yang telah dia tangkap dan kirimkan ke penguasa planet ini. Fenomena ini semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan manusia mulai menyadari bahwa mereka mungkin hanya bagian kecil dari sebuah rencana yang jauh lebih luas. Tommy mengakui kepada Quita bahwa ia bermaksud membujuk alien untuk membawanya bersamanya. Dia mengungkapkan bahwa setiap malam ia pergi ke tempat yang gelap dan panas, di mana api dan asap memenuhi udara. Dan di sana ada mata besar yang memerintah segala sesuatu. Tiba-tiba, Tom meraih kepalanya dan mulai berteriak. Sementara Quita merasakan desahan yang aneh. Salibnya berubah bentuk dan terlepas dari lehernya. Keheningan pun menyelimuti mereka. Dan Tom memberitahu ibunya bahwa semuanya baik-baik saja, bayinya tidak lagi menangis. Meskipun tertegun, Quita merasa bingung karena dia tidak hamil. Sementara itu, Ricky menerima diagnosis yang buruk, yang ternyata adalah apa yang pernah dibicarakan Carolyn. Dia telah diracuni oleh suatu zat yang ada di dalam cangkang kapal alien. Quita merasa cemas, pergi menemui pendeta dan memberitahunya tentang Tom. Ia menunjukkan salib yang berubah bentuk tersebut, dan Milo menjelaskan bahwa alien tersebut tampaknya seperti setan, karena mereka sebelumnya pernah ke bumi dan manusia telah melihat mereka. Quita kemudian menunjukkan ilustrasi tentang neraka, menggambarkan tempat yang telah dikunjungi Tom. Ternyata, para penguasa itu adalah penyembah neraka yang menghancurkan benteng terakhir umat manusia. 4 bulan kemudian, keluarga Gregson mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang putri, meskipun kekhawatiran dan pertanyaan tentang takdir masa depan mereka tetap menghantui. Amy muncul dan memberikan nama untuk bayi perempuan yang akan lahir. Sementara itu, Tom memberitahu ayahnya bahwa nama saudara perempuannya adalah Jennifer. Pria itu mendengar konfirmasi dari istrinya, tetapi dia hanya memilih nama tersebut, tanpa mengetahui bahwa itu adalah pilihan yang telah diputuskan sebelumnya. Pada malam hari, Jake menyarankan agar istrinya terbang ke New Athens, tempat yang dikenal sebagai simbol harapan dan masa depan yang lebih baik, untuk mengingat hal-hal baik dari kehidupan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Dr. Boyce meminta agar keluarga Gregson dibawa untuk menerima perawatan lebih lanjut. Mengingat kondisi Ricky yang semakin memburuk, Jake menerima undangan pribadi dari seorang anak laki-laki untuk menegosiasikan pembangunan lapangan golf yang akan menjadi bagian dari sebuah proyek besar. Pada resepsi Boyce, Jake bertemu dengan keluarga Gregson dan juga dengan Milo. Di pertemuan tersebut, Milo memberitahunya bahwa pusat penelitian tempat mereka bekerja kini sudah tutup. Jake pun bertanya mengapa dia diundang jika perencanaannya sudah tidak lagi relevan. Milo menjelaskan bahwa mereka masih perlu mencari alasan untuk melanjutkan segala upaya ini. Setelah itu, Jake memberitahu istrinya tentang situasi ini dan memutuskan untuk mencari putranya. Kemudian, alien mengundang Amy ke sebuah ruangan yang dilengkapi dengan papan tulis. Di sana, alien meminta Amy untuk meletakkan tangannya di atas meja, dengan tujuan untuk berbicara dengan entitas yang ada di dalam dirinya. Saat pancaran cahaya yang kuat keluar dari gedung dan menghantam langit, Tom menolak untuk ikut dengan ayahnya dan memilih melarikan diri. Jake, yang panik, melihat putranya memanjat platform tinggi dan melompat ke bawah, membuatnya khawatir akan keselamatan Tom. Sementara itu, Amy berpura-pura bahagia, merasa bahwa Carol Ann, entitas yang ada dalam dirinya, akhirnya mengerti dan menerima perubahan yang terjadi. Carol Ann percaya bahwa saatnya untuk bergerak maju telah tiba. Tom, yang kini melayang 1,5 meter dari bumi, kagum dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Milo, yang memperhatikan fenomena tersebut, menyadari bahwa cahaya tersebut membentuk sebuah alfabet di mana setiap huruf terkait dengan konstelasi tertentu. Ini berarti dia telah menemukan rumah para penguasa alien. Di sisi lain, Rachel mendekati Milo dan menciumnya, sebuah tanda kedekatan mereka yang semakin mendalam. Alien kemudian membawa obat untuk Ricky yang sedang sakit,
Namun ketika dia meminta maaf kepada Ellie, Kriya tiba-tiba masuk dan menuduh alien itu berbohong. Ellie, yang tampak bingung dan tertekan, mengambil pistolnya. Tetapi Ricky dengan tenang meyakinkannya untuk menurunkan senjata tersebut. Seorang penjaga menyatakan bahwa suatu hari nanti mereka yang memiliki anak akan menderita sangat berat. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Guido menembak alien yang ada di hadapannya. Alien itu jatuh, dan Ricky segera menyuntikkan obat yang dia peroleh untuk dirinya sendiri ke tubuh alien tersebut. Caroline kembali di tempat yang mereka sebut rumah, dan kesadaran kembali kepada mereka. Guita, yang sedang termenung melihat foto ibunya, mendengar suara yang familiar dan terkejut saat berbalik melihat seorang wanita. Di luar jendela, Amy sedang melahirkan seorang bayi perempuan. 4 tahun berlalu sejak peristiwa besar itu terjadi. Jennifer, yang kini berusia 4 tahun, sedang bermain di kamarnya. Milo merenung, melihat perubahan yang terjadi pada anak-anak baru yang makan makanan sehat dan hidup bebas dari stres. Masyarakat mereka pun berkembang pesat. Meskipun suatu hari nanti, seorang anak laki-laki yang dapat menggerakkan benda dengan mudah akan dibawa kepada mereka untuk membuat sebuah janji yang besar. Ricky semakin parah kondisinya. Bahkan obat-obatan yang diberikan oleh alien tidak lagi efektif. Caroline memberitahunya bahwa tahap terakhir telah dimulai. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah ayah dari 24 anak yang memberinya pemahaman tentang kengerian yang akan datang bagi umat manusia. Suatu hari, Rachel melihat seorang gadis dengan tangan terentang ke atas, memanggil Jennifer, dan fenomena serupa terjadi di seluruh dunia. Jason, yang memperhatikan dari rumahnya, melihat anak-anak berdiri di luar, menyaksikan fenomena aneh tersebut. Milo kemudian berbagi penemuannya dengan Rachel bahwa semua anak-anak tersebut terhubung dengan Jennifer. Tom mengungkapkan bahwa adik perempuannya membawa dia ke dunia yang berbeda, bahkan ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh para penguasa alien. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan berperan penting dalam nasib umat manusia. Jake mencoba mengusir anak-anak dari halaman rumahnya, tetapi dia dihentikan oleh banyaknya anak-anak yang menghalangi jalan mereka. Setelah mengemas barang-barang mereka, keluarga Gregson meninggalkan rumah, namun anak-anak tetap menghalangi mereka. Jennifer kemudian memerintahkan anak-anak untuk bubar. Di scene baru, setiap anak yang mereka temui tampaknya mengawasi Jennifer dengan seksama. Keluarga Gregson kemudian disambut oleh wali kota Jerry Holcross yang mengajak mereka berkeliling kota. Di sana, mereka menemukan adanya budaya yang berkembang. Bahkan anak-anak membuat film. Namun, tiba-tiba Jennifer mengucapkan kalimat samar mengenai angka merah yang akan mengakhiri segalanya. Jerry mengajak keluarga itu ke lokakarya pribadinya, di mana dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dia adalah seorang pelukis. Di sana, dia berbicara tentang putrinya yang telah meninggal dan yang dulu dirawat dengan obat-obatan duniawi. Sementara itu, Ellie sedang membuat kolase foto sebelum Advent, mengenang masa-masa indah yang dia dan Ricky jalani bersama. Amy membiarkan Milo berbicara dengan Jennifer, yang menurutnya adalah saluran kekuasaan untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini. Milo, yang semakin yakin, meminta untuk melihat ke cermin, dan Jennifer menunjukkan gambaran gunung berapi yang menakutkan, yang kemudian menyebabkan cermin tersebut pecah. Milo percaya bahwa dia perlu pergi ke planet Tuan untuk mencegah kehancuran bumi dan meminta Rachel untuk mengirimnya bersama dengan hewan-hewan yang telah mereka siapkan. Rachel meminta Milo untuk tidak pergi, tetapi dia sudah menghitung segalanya dan hanya membutuhkan waktu 100 hari untuk menyelesaikan misinya. Kecepatannya dihitung dengan memperhitungkan jarak luar angkasa, yang berarti akan memakan waktu 80 tahun di bumi. Sementara itu, kondisi Ricky semakin parah. Dia merasa sangat kesakitan dan mulai memanggil nama Annabelle, namun Ellie yang merespons. Rachel dan Milo sedang menguji pembawa hewan kembali, dan pria itu menunjukkan obat yang dia bawa, berharap dapat membantu Ricky yang kini semakin lemah. Milo, yang merasa ditarik untuk menyelesaikan misinya, menerima dukungan untuk perjalanan terakhirnya, dengan kantong cumi penuh dengan steroid, adrenalin, dan vitamin untuk bertahan hidup. Ia melanjutkan untuk pergi menuju stasiun orbit. Malam itu, kapal lepas landas, dan Ricky, yang semakin melemah, keluar ke halaman rumahnya. Dalam keheningan malam, dia menyatakan cintanya kepada Ellie, yang kemudian berbaring di sampingnya. Mereka berdua melihat rasi bintang di langit, sebelum Ricky akhirnya meninggal di sisi Ellie. Keluarga Gregson, yang sedang menonton film lama, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Carol Andilaya. Caroline mengumumkan bahwa pikiran besar telah mencuri mereka untuk mengawasi transisi umat manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi.
Di masa depan, tidak akan ada lagi anak yang dilahirkan di bumi, dan orang dewasa akan hidup dalam kedamaian, membuka jalan bagi spesies baru. Jennifer, sebagai saluran bagi kekuatan ini, membawa semua anak-anak di dunia untuk menuju langit, dan mereka mengikuti jejaknya dengan penuh semangat. Orang tua mereka yang ditinggalkan di bumi merasakan kesedihan yang mendalam, menangisi perpisahan yang tak bisa mereka ubah. Amy dan Jason, yang kehilangan anak-anak mereka, memohon kepada Tom untuk tetap tinggal, namun Jerry, yang berada di dekat mereka, menyalakan bom yang menandakan dimulainya hitungan mundur. Angka merah menghitung waktu yang tersisa, dan dengan ledakan yang mengguncang dunia, Tom mengucapkan selamat tinggal, menyadari bahwa dia juga harus pergi. Di tengah ledakan dan kebingungan, Jennifer berdiri di atas pusaran energi yang terbentuk, dengan gunung-gunung berkumpul di sekelilingnya. Seiring dengan lepas landasnya ke langit, semua anak di dunia ikut mengejarnya, menyatu dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Milo, yang menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya melihat Tuhan yang menunjukkan kepadanya dunianya. 40 tahun telah berlalu di bumi, dan segala sesuatu yang terjadi selama ini ternyata telah lama direncanakan oleh kecerdasan super yang mengubah dunia. Milo mendengar suara-suara yang mengonfirmasi bahwa anak-anak, yang kini menjadi satu kesatuan pikiran, adalah Tuhan yang berevolusi menjadi entitas yang lebih tinggi. Stasiun luar angkasa telah lama mati. Di layar depan, ia melihat tubuh Rachel yang membeku, hancur berkeping-keping. Dengan rasa yang dalam, Milo menyadari bahwa dia adalah orang terakhir yang hidup di bumi, yang kini menghadapinya sebagai nasib yang telah ditentukan bagi banyak dunia lainnya. Dalam akhir cerita ini, kita melihat bahwa anak-anak, yang kini telah mencapai tingkat perkembangan tertinggi, akan pergi ke tempat yang bahkan para penguasa super tidak memiliki akses. Milo, yang telah lama berjuang dengan takdir dan perjalanan panjang yang penuh kesulitan, meminta untuk dikirim kembali ke bumi. Di tengah kehancuran kota, ia duduk di sofa tua dan memohon kepada penjaga untuk tidak melupakan planet yang telah memberikan begitu banyak kepada umat manusia. Jennifer, yang kini menjadi pusat dari perubahan kosmik ini, berdiri di atas gunung, menarik energi dari berbagai penjuru dunia. Di saat yang sama, Milo memohon untuk menyelamatkan setidaknya sebagian dari budaya bumi. Meskipun planet ini menuju kehancuran, dengan satu ledakan besar, planet ini meledak, dan para penguasa super meninggalkan nada, sebuah pesan yang tertinggal bagi siapa saja yang lewat untuk mendengarnya. Akhir cerita ini memberikan kesan yang dalam tentang perubahan besar yang terjadi pada umat manusia, dan mungkin pada kesadaran mereka yang lebih tinggi. Meskipun seri ini tidak buruk, banyak yang merasa bahwa format film tidak mampu menangkap kedalaman yang ada dalam karya aslinya. Sebuah karya fiksi ilmiah oleh Arthur C. Clarke, dengan imajinasi manusia yang begitu luas, karya tulis tetap menawarkan pengalaman yang lebih dalam daripada sekadar apa yang terlihat di layar.